sebelum kita membahas tentang langkah-langkah menyusun silabus, alangkah baiknya saya beritahu pengertiannya dulu ya. Silabus merupakan salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Langkah-langkah dalam menyusun silabus yang pertama adalah mengisi identitas. Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, dan standar kompetensi. Identitas tersebut ditulis di atas matriks silabus. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Yang keempat, mengidentifikasi materi pembelajaran. Dalam mengidentifikasi, pokok yang harus dipertimbangkan yaitu A. Relevansi materi pokok dengan SK dan KD. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi peserta didik. D. Struktur keilmuan. E. Kedalaman dan keluasan materi. F. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang G. Alokasi waktu. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Langkah yang keenam yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan merupakan subkompetensi dasar. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Lalu, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi sebagai acuan penilaian. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi mengarah pada indikator penilaian. Langkah yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat 3 komponen penting, yaitu 1. Teknik penilaian, 2. Bentuk instrumen, dan yang ketiga, contoh instrumen. Langkah yang ke-8 adalah menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan 1. Minggu efektif per semester, 2. Alokasi waktu mata pelajaran, dan yang ketiga, jumlah kompetensi per semester. Langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh dari silabus yang sudah saya buat ya. Di bagian atas sendiri ada judulnya, yaitu Silabus Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam Mata Pelajaran Biologi. Lalu kita tulis identitasnya dan KI-nya. Dan kita membuat tabel. Tabel itu berisi kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu, pada setiap pergantian bab, kita tuliskan subbab atau subtopiknya ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman download contoh dari silabus yang sudah saya buat di deskripsi box ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.